Ya, pertanyaan apa? Silakan. Gini Pak, kita sebagai calon guru agama Katolik berpedoman dalam menghadapi mobilitas sosial dan perubahan sosial harus berlandaskan pada ajaran gereja Katolik Ya. yang menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, pedoman apa saja yang menjadi acuan kita sebagai calon guru agama Katolik, Pak? Udah jelas kalau gereja Katolik itu pedomannya jelas. Sebagai orang yang beriman Katolik itu kan pedoman kita tuh ya kan, atau ajaran dasar kita kan ajaran cinta kasih. Tetapi pedoman dasar kita itu adalah kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium gereja. Ya kan? Jadi kita sebagai orang Katolik itu tidak bisa lagi diobang-ambingkan karena kita memiliki hal itu. Nah, itulah ajaran iman kita, itulah dasar kita, ya. Itu saya jawab dengan singkat, itu dia. Ya, masih ada pertanyaan sampai di sini? Enggak apa-apa kalau memang ya. Saya Pak. Nah, silakan. Saya Adria Gregoris ingin bertanya Pak. Ya enggak nampak mukanya nih, Kak. Ya, Pak. Hmm. Tentang teori modernisasi Pak. Ya. Apa yang sangat penting dalam peran kreativitas dan inovasi dalam membantu kami sebagai anak muda untuk berinteraksi dengan tertuntun dalam teori modernisasi Pak. Modernisasi. Ya. Sebenarnya kehidupan manusia itu kan diperbarui terus oleh perubahan sosial ya. Karena mobilitas sosial, makanya manusia itu melakukan mobilitas sosial, gerakan kemana-mana itu. Ya. Nah, itu belajar dari makhluk individu yang lainnya juga. Semut itu melakukan mobilitas sosial ya tuh. Nah, mobilitas sosial itu akhirnya menciptakan yang namanya ya kan persepsi. Nah, modernisasi itu terjadi karena mobilitas sosial. Orang pergi berpindah misalnya dari desa ke kota. Ya pasti berubah dong cara pandangnya. Apalagi dia menetap di kota itu. Dia balik ke kampung. Walaupun di kampung itu ada keluarganya yang lebih kaya, dia hanya mendapat pemahaman itu dari lain, tetap dia menganggap dirinya lebih rendah statusnya. Karena yang tinggal di kota itu dianggap lebih mempunyai akses. Tapi sekarang akibat perubahan sosial, teknologi, itu tidak lagi. Ya, orang-orang tinggal di daerah ya tidak masalah, karena mereka lebih bisa mengakses itu. Kalau mereka rajin buka internet, ya, bahkan orang-orang daerah lebih banyak misalnya pergi, ya, melakukan mobilitas sosial di antar pulau, bahkan antar negara. Nah, itu yang menciptakan perubahan sosial sehingga kesenjangan antara kota dan desa tidak lagi terjadi. Apalagi kalau dibukanya akses jalan. Jadi modernisasi ini sebenarnya adalah proses di mana perubahan menuju ke era baru dari era konvensional ya. Saya tidak mengatakan era tradisional ya. Tradisional itu kan tradisi ya. Ditambah sional itu tradisional. Suatu tradisi yang memang ya bisa membawa perasaan kita itu menjadi perasaan yang kembali ke basic gitu. Nah, dengan modernisasi ini sebenarnya harusnya manusia itu semakin menjadi baik, bukan semakin menjadi sombong. Tetapi kan teori Babel itu dalam kitab suci itu mengatakan manusia ingin sama seperti Allah. Nah, jadi kedosaan itu dibuat lagi oleh manusia karena manusia ini ingin sama seperti Allah. Padahal dia adalah ciptaan Allah. Ya. Nah, jadi sebenarnya modernisasi itu adalah pengulangan sejarah manusia untuk mencapai keteraturan sosial, tetapi justru mengakibatkan ya kan aksi-aksi sosial yang merugikan manusia itu sendiri. Nah, contohnya misalnya kita tahu sekarang perang menggunakan ya peluru kendali, tekan tombol. Pada prinsipnya ya untuk yang memiliki kendali sosial itu atau memiliki modernisasi senjata, dia tinggal tekan tombol saja. Kalau yang berjuang pakai konvensional, ya enggak lagi kan.
pakai konvensional. Dia tekan peluru kendali, dia bisa menghantam kota sana, kota sini. Nah, modernisasi ini justru malah bukan menciptakan hal-hal yang baik, tapi membuat ya banyak hal buruk kepada manusia. Nah itu. Jadi bagaimana pengaruhnya? Ya, ya pengaruhnya sangat signifikan sekali. Akibat modernisasi katanya orang tidak ke gereja pula. Jadi kalau orang modernisasi itu membuat orang tak ke gereja, berarti ada sesuatu yang salah dalam perubahan sosialnya. Kalau dilihat dari perspektif Katolik, ya, orang semakin akses jalan bagus, kemudian sarana transportasi bagus, ya. Kalau memang hujan di waktu hujan, ya kan? Hujan pasti di waktu hujan. Orang kan banyak alasan kalau hujan tidak mau datang. Sekarang tinggal tekan tombol saja, langsung ke pintu rumahmu mobil tuh. Mau kemana Mbak katanya kan? Nah, pakai Grab, Maxim, ya kan? Toh tidak ada lagi orang bilang tidak ada motor, ya kan? Tinggal pesan Grab atau Gojek, motor sudah sampai, nanya, ya kan? Nah, jadi modernisasi ini sebenarnya membuat manusia gampang, tapi justru banyak membuat manusia berbohong. Contohnya misalnya, ya kan? Dari mana? OTW katanya. On the way. Oh, OTW. Ya kan orang udah selesai rapat baru sampai. Rapatnya 1 jam, dia bilang udah OTW. OTW 1 jam yang lalu. Kemana sesatnya? Dibilang tidak tahu tempat, ya carilah pakai Google Map. Jadi modernisasi ini justru banyak membuat manusia berbohong. Ada di rumah kan? Tidak ada. Ya kan? Malas kita mau ke rumahnya karena dia bilang tidak ada kan. Tapi kalau ada yang tahu Sherlock atau tahu posisinya, ya rupanya dia ada di rumah. Kalau dulu, ya kalau orang telepon rumah, telepon yang ngangkat itu adalah orang yang pemilik rumah, ya kita tahu. Oh dia siap-siap. Kalau sekarang, ya kan mau ke rumah nih. Oh sorry saya ke pasar. Oh sorry saya ke gereja. Oh sorry. Kalau ke gereja puji Tuhan. Bohong-bohong pula. Ke gereja aja dia tapi bukan misa. Ya betul enggak? Contohnya kalian tuh waktu kerja kelompok kan. Harusnya kan sudah kerja kelompok secara modernisasi menggunakan teknologi Google Meet. Kan enggak perlu lagi datang ke kos kawan. Ya kan? Tinggal kerjasama nih gimana, lalu nanti diketik, kirimkan filenya menggunakan Word atau PDF, dikoreksi bersama. Betul enggak? Nah itu. Nah bagaimana tuh? Ya, sudah jelas ya? Mana tadi dia bertanya? Kok menghilang mukanya? Jangan menghilang mukanya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Berikutnya yang ketiga. Ya tadi, makanya tadi sempat disinggung transformasi ekonomi dan lapangan pekerjaan. Di sisi lain otomatisasi dan digitalisasi juga mengubah kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak pekerjaan manual tergantikan oleh mesin. Ya, sementara pekerjaan yang memerlukan keahlian digital atau kreatif mengalami peningkatan permintaan. Nah tadi itu untuk menjawab si Adria tadi itu. Makanya kalian harus mempunyai YouTube, Facebook, TikTok, Snack video, ya, Twitter atau X, ya, semuanya harus ada ya akunnya. Nah, marilah kita berkolaborasi, jangan sampai kita tidak subscribe, ya. Tahu akun Twitter saya ada, ya, akun Snack video saya ada, akun TikTok saya ada. Nah, masa kalian kalah dengan saya? Akun Facebook saya ada. Ya kan? Nah kan bukan disimpan di handphonemu akun-akun itu, disimpan di udara sana, di server sana. Ya tolong dibuat akun-akun itu ya, supaya kita bisa berkolaborasi, ya kan? Nah dalam dunia digital ini kan begitu. Berikutnya yang ketiga, pengaruh budaya global ya. Nah ini masuknya budaya asing melalui media musik, makanan, dan mode menyebabkan terciptanya budaya global yang lebih homogen.
Ini membawa keragaman budaya tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal. Fenomena seperti K-pop ya. Kemarin tuh ya maksudnya K-pop dari Korea ini kan budaya berbusana, budaya untuk apa itu sempat tergerus ya. Itu menjadi masalah. Tetapi itulah tadi budaya yang paling banyak menguasai digital itu akan ditiru oleh orang-orang yang sering melihat dunia digital. Ya kan? Kalau dulu mungkin mereka masuk melalui konvensional, tetapi dalam digital sekarang. Makanan cepat saji global. Nah, sekarang orang lebih suka makan cepat saji, misalnya seperti ya kalau yang ayam-ayam itu udah biasalah, ya. Tapi ada makanan Korea misalnya kayak redok, red dog. Harganya mahal 65.000, ya kan? Enggak juga enak, ya kan? Dikasih bonus, ya kan? TS atau es teh manis. Kalau kita beli es teh manis di tepi jalan kan jumbo 3.000. Di Red Dog itu dianggap bonus. 65.000 dapat bonusnya ya. Nah, itu tadi. Makanan cepat sajinya terlalu banyak. Makan ya sehingga tidak menampilkan budaya makanan kita yang sebenarnya sangat variatif. Dan film Hollywood menunjukkan bagaimana satu budaya bisa mendominasi budaya lainnya. Nah, film-film itu kan, makanya sekarang dunia film itu. Tapi lucunya budaya film yang ditunjukkan oleh kita adalah budaya film yang sifatnya horor, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana satu budaya bisa mendominasi budaya lainnya menciptakan pola konsumsi yang seragam di berbagai negara. Nah, itu penting ya. Jadi itu menjadi pengaruh budaya global, ya kan? Berikutnya perubahan dalam struktur keluarga ya. Nah, ini penting juga untuk kita ya pahamkan ya. Struktur keluarga di banyak masyarakat mulai berubah, terutama dalam munculnya gaya hidup individualis. Kita sekarang sudah individualis. Coba kalau kita makan, ya saya mencontoh keluarga saya, semuanya megang HP, termasuk saya megang HP juga kan. Jadi saya, istri saya, anak saya yang pertama, kedua, ketiga megang HP pula. Nggak lagi makan bersama. Ya kan makannya bersama HP. Sama kalian juga kan. Sambil makan, nonton ya kan. Nonton YouTube, nonton TikTok dan sebagainya. Nah ini merubah struktur keluarga itu. Jangan-jangan nanti kalian nggak lagi dipanggil. Masih syukur-syukur kalian, orang tua kalian panggil-panggil kalian. Nanti pakai handphone kali. Membangunkan kalian pakai WA misalnya. Kalian bersyukur kalau misalnya bapak mamanya membangunkan kalian pakai gedor-gedor pintu. Cara konvensional, ya kan? Ada keakraban. Jangan-jangan di 46 kalian ini ya tidak saling bicara. Ya. Bicaranya pakai ketik saja. Marahannya pakai ketik. Ya, dan sebagainya. Nah, ya bisa jadi kalau ngetik tugas tuh ndak lancar, tapi kalau udah marah, ya kan ngetik bisa 1 detik per 5 kata. Ya, jempolnya bisa sampai, ya saya ada satu perhatikan seorang anak tuh ndak perlu lagi pakai tombol yang ngetik, selesai dah. Ya. Ini cepat lalu kan, kita masih lihat ini ya. Ya itu terjadi. Kemudian yang tadi ya pertanyaan ya. Urbanisasi dan globalisasi ekonomi mendorong orang untuk bekerja di kota besar atau bahkan luar negeri. Ya, yang seringkali mengakibatkan pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti atau bahkan individu yang hidup sendiri. Nilai tradisional tentang peran gender dalam keluarga juga mulai berubah seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Hati-hati ya, ada keinginan tidak mau berkeluarga lagi. Merasa sudah memiliki gaji dan sulit untuk membesarkan anak karena melihat dulu waktu masa kecil juga sangat sulit sehingga ya udah. Padahal sebenarnya kita dipanggil untuk berkeluarga. Orang dipanggil untuk ya menjadi imam, suster, bruder. Tetapi dia tidak menikah, tidak juga berkeluarga budaya karena menganggap dirinya sudah bisa mencukupi kebutuhan.
Dan itu akan menyebabkan yang namanya ya hilangnya budaya berkeluarga, terjadilah budaya yang disebut budaya individualistis tadi itu. Nah, ya. Berikutnya mobilitas sosial dan mobilitas internasional ya. Ini penting ya, globalisasi membuka peluang kerja dan pendidikan yang lebih luas lagi bagi masyarakat yang meningkatkan potensi mobilitas sosial. Banyak orang berpindah negara untuk mengejar kesempatan ekonomi atau pendidikan, menciptakan masyarakat multikultural di berbagai negara. Pemain bola kita naturalisasinya hampir mau 70 sampai 80% ya. Ya itu terjadi tadi. Awalnya mereka mencari standar untuk pindah ke negara Eropa, ya dipulangkan lagi karena mereka sudah punya kompetensi yang dibutuhkan negara. Nah itu keniscayaan, itu udah. Ini nanti kalian bisa jadi ketika tenaga kerja di Indonesia atau di Kalimantan Barat tidak membutuhkan kalian, rupanya di Afrika membutuhkan kalian. Ya kalian bergerak pindah ke sana lah. Ya, untuk menjadi katekis di sana, mungkin menjadi petani di sana, menjadi pedagang di sana. Di Papua Nugini, di Australia, di Zimbabwe, ya, Kongo. Mau di mana kalian pindah? Ke Kutub Utara, ya kan? Atau Kutub Selatan, ya kan? Atau di RRC, ya bisa terjadi. Kalian bisa jadi bukan lagi menjadi warga negara Indonesia. Berikutnya, meskipun mobilitas ini meningkatkan keterampilan dan pengalaman, ia juga bisa memperlebar ketimpangan antara yang bisa menikmati peluang global dan yang tidak. Nah itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, demikianlah untuk pertemuan Google Meet kita pada kesempatan ini. Besok kita lanjutkan lagi ya, karena besok juga saya tidak bisa tatap muka langsung. Kebetulan saya ikut BIMTEK pembekalan KPPS ya. Ya, jadi menjadi anggota TPS untuk pilkada ini ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.